Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Numfaza Isnanto dengan NIM A1120201208. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester struktur data pada semester ini. Baik, pertama-tama saya di sini akan menampilkan beberapa file. Di sini ada main.cpp, uas.cpp, dan uas.h. Nah, pada main.cpp ini di sini saya menggunakan namespace, ada list L, address P, A, dan integer B. Nah, untuk integer mainnya sendiri ada create list dan L. Lalu di sini ini untuk menampilkan apakah list itu kosong, %d, list empty L. Lalu ada printf. Di sini untuk delete first, lalu delete first dan L, koma dan A. Printf ini berhasil di delete address %p A. Nah, untuk P sama dengan alokasi, di sini saya memasukkan angka 8, insert plus dan L P. P sama dengan alokasi 3, insert first dan L P. Lalu P sama dengan alokasi 5, insert first dan L P. P sama dengan alokasi 1, insert plus dan L P. Di sini lalu ada print info L. Nah, lalu di sini juga ada count di mana insert v first. Nanti di sini akan memasukkan nilai, lalu in B, lalu ada insert v first dan L B, print info L. Lalu ada out, insert v last. Di sini memasukkan nilai, insert v last dan L, B, lalu print info L. Lalu di sini ada out, memasukkan elemen yang dicari, in B. Lalu outnya alamat yang dicari. Di sini lalu ada search L, B. Lalu N. Lalu ada del v first dan L, dan B. Out. Di sini akan ada keterangan sukses delete v first. Lalu untuk delete v lastnya dan L, dan B. Outnya sukses delete v last. Lalu print info L. Nah, selanjutnya di sini ke file selanjutnya yaitu uas.cpp. Nah, di sini ada beberapa void, yaitu ada create list, bintang L first, bintang L sama dengan nil, last bintang L sama dengan nil. Lalu di sini juga terdapat boolean list empty, di mana isinya itu parameternya itu list L. Lalu selanjutnya di return first L sama dengan nil dan last L sama dengan nil. Selanjutnya ada address alokasi di sini. Address alokasi di sini juga parameternya info type X. Nah, untuk address P sama dengan address malloc size of element list. Jika P tidak sama dengan nil, maka info P sama dengan X, next P sama dengan nil, dan pref P sama dengan nil. Else, info P sama dengan nil, lalu di sini di return P. Nah, selanjutnya di sini ada void the alokasi address bintang P. Nah, free bintang P. Selanjutnya di sini ada void print info. Nah, untuk void print info ini parameternya mempunyai list L, address P. Jika list empty, jika list itu kosong, L, maka akan keluar list kosong, keterangan list kosong. Else, print list. Di sini printf list. Jadi di sini nanti akan mengisikan list P sama dengan first L. Do printf %d info P. P sama dengan next P. Lalu while P tidak sama dengan nil. Nah, selanjutnya ada void insert v first. Nah, void insert v first ini parameternya list bintang L, info type X, address P sama dengan alokasi X, insert first, dan bintang L, P.
Nah, selanjutnya untuk void insert first ini list bintang L address P. Jika list kosong bintang L first bintang L sama dengan P, last bintang L sama dengan P. Else, untuk else-nya next P sama dengan first bintang L. Ref first bintang L sama dengan P, first bintang L sama dengan P. Lalu ada void insert last. Di sini last bintang L, address P. Jika list itu kosong bintang L, first bintang L sama dengan P, last bintang L sama dengan P. Lalu else isinya itu address PT, PT sama dengan last bintang L, next PT sama dengan P, pref P sama dengan PT, lalu last bintang L sama dengan P. Nah, ini selanjutnya ada void insert last. Nah, di sini parameternya list bintang L, info tab X, address P, P sama dengan alokasi X, insert class, dan bintang L, P, lalu void delete first. Di sini parameternya list bintang L, address bintang P. Nah, jika listnya tidak kosong bintang L, maka bintang P sama dengan first bintang L. Jika first bintang L sama dengan last bintang L, maka last bintang L sama dengan nil. First bintang L sama dengan next. First bintang L. Jika first bintang L tidak sama dengan nil, maka prefnya first bintang L sama dengan nil. Next bintang P sama dengan nil. Untuk else-nya sendiri print, nanti di sini akan muncul komentar list masih kosong, tidak ada yang dihapus. Seperti itu. Kita langsung aja ke sini. Nah, kita di sini ada fungsi address search. Nah, di address search ini fungsinya itu mempunyai parameter list L, info tab X. Untuk address PT-nya sendiri, PT sama dengan first L, while PT tidak sama dengan last L, dan info PT tidak sama dengan X. Nah, PT sama dengan next PT. Jika info PT sama dengan X, maka return PT, else return nil. Nah, jadi ini merupakan codingan script coding yang akan kita pakai, yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke file uas.h. Nah, di uas.h ini ada define true 1, define false 0, define boolean unsigned char, lalu ada define nil null. Nah, untuk type def di sini ada type def integer info type def struct, element list, bintang address, lalu ada type def struct, element list untuk info type info, address text, address pref, dan element list. Nah, di sini type def struct, di sini ada address first dan address last, di mana address first ini sebagai head dan address lastnya ini sebagai tail. Lalu list, di sini ada define info P, lalu ada next P, pref P, first L, dan last L. Nah, untuk boolean list empty ini sendiri mempunyai parameter list L nih, list L. Nah, di sini lalu ada void atau fungsi read list. Di sini mempunyai parameter list bintang L. Lalu untuk address alokasinya sendiri itu info type X. Untuk void alokasinya di sini mempunyai parameter address bintang P. Insert first-nya list bintang L address P. Insert first di sini list bintang L, info type X. Nah, di sini lalu untuk insert class parameternya list bintang L address P. Untuk insert class sendiri itu list bintang L info type X. Lalu ada del first atau delete first, list bintang L address bintang P. Delete first ada list bintang L info type bintang X. Delete last list bintang L address bintang P. Delete last di sini parameternya list bintang L, info type bintang X.
Nah, untuk print info itu parameternya list L. Nah, untuk fungsi address search, dimana di sini nanti kita akan mencari sebuah data di sebuah list ya. Jadi di sini address search list L, info tab X, lalu ada void insert afternya juga ada list bintang L, address P, address preg. Untuk del after atau delete after ada list bintang L, address bintang P del atau P delete address preg. Nah, kita lihat nih, ini jika di run seperti apa. Nah, jika di run tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada keterangan apakah list kosong. Nah, ini apakah list kosong ini berada di sini. Nih, apakah list kosong. Di sini kita membuat list. Membuat list. Nah, selanjutnya di sini ada del first, dimana kita menghapus bagian yang paling depan, dan kita kan belum ada listnya, jadi di sini keluar keterangan list masih kosong, tidak ada yang dihapus. Dan ini berhasil dihapusnya, alamat yang dihapus ini kan 00 ini karena kita belum menginputkan angkanya yang di list. Nah, untuk selanjutnya ini list kosong listnya di sini kita sebelumnya udah ada ya, yang P sama dengan alokasi 8, insert class dan L, P. Nah, ini jadinya di list membentuk list 5, 3, 8 dan 1. Ini untuk list kosongnya atau list empty-nya. Lalu untuk delete class di sini berhasil di delete dengan address ya ini. Nah, ini delete class berarti yang dihapus yang belakang. Maka listnya 5, 3, 8. Nah, ini satunya menghilang. Jadi jika digambarkan untuk delete class sendiri itu seperti ini. Sebentar. Kita gambarkan. Nah, jadi ini kotak-kotakannya ini kan yang pertama ini di sini kita isi 5, lalu 3, lalu di sini 8 dan 1. Nah, kita kan sudah eksekusi ya untuk delete class-nya. Untuk delete class di sini void delete class. Nah, ini void delete class di sini dimana list bintang L, address bintang P, lalu address PT sama dengan first bintang L. While PT tidak sama dengan last bintang L, maka PT-nya sama dengan next PT. Nah, bintang PT sama dengan bintang P sama dengan PT, lalu last bintang L sama dengan pref PT, next last bintang L sama dengan nil. Nah, karena itu ini kan delete last yang dihapus, jadi itu mundur, yang dihapus tuh jadi yang belakang, bagian belakang. Nah, jadinya nanti hasilnya tuh seperti ini. Jadi hanya ada 3 sekat seperti ini, dimana sekat pertama kita isi 5, lalu 3 dan 8.
seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencoba insert keywords ya. Kita di sini akan memasukkan nilai. Nah, kita random aja, misal nih kita memasukkan nilai 2. Nah, maka di list sebelumnya akan ditambahkan angka 2 di depannya. Nah, jika digambarkan untuk delete untuk insert keywords ya. Jika digambarkan berarti di sini tuh menambah satu sekat lagi, dimana isinya di sini 2. Nah, kita lanjut nih. Selanjutnya ini kita ke insert filas. Nah, di insert filas berarti nanti yang akan kita eksekusi tuh nanti kita angka yang kita inputkan nanti akan ditambahkan ke belakang. Misal kita menambahkan angka 4. Nah, maka jadinya 2, 5, 3, 8 dan 4. Nah, jika digambarkan berarti ini di sini nambah satu kotak lagi. Isinya ini berisi angka 4. Nah, untuk script codingannya sendiri untuk insert keywords dengan insert filas. Nah, ini untuk insert filas sendiri nih. Ini script codingnya seperti ini teman-teman. Jadi insert filas list bintang L, info tab X, address P sama dengan alokasi X, insert class dan bintang L, P. Itu untuk insert filas. Nah, untuk insert keywords sendiri, nah script coding yang digunakan seperti ini. Insert keywords list bintang L, info tab X, address P sama dengan alokasi X, insert first dan bintang L, P. Nah, jadi seperti itu. Kita next. Ini bisa kita next. Nah, langkah selanjutnya ini di sini kita diminta untuk masukkan elemen yang dicari. Jadi kita di sini akan mencari elemen yang pengen kita cari yang ada di list ini atau tidak ada. Nah, misal nih kita ingin mencari angka 3. Jadi kita masukkan saja 3. Nah, jadi di sini maka akan terdapat keterangan alamat yang dicari ini. Nah, bagaimana jika kita memasukkan angka elemen yang dicari tidak ada di list ini? Nah, maka di sini di alamat yang dicari ini nanti di sini akan hanya muncul angka 0 saja. Nah, untuk script codingannya sendiri untuk mencari data yang ingin kita cari, nah itu seperti ini. Nah, dimana address search list dengan parameter list L, info tab X, address PT sama dengan first L, while PT tidak sama dengan last L. Lalu di sini info PT tidak sama dengan X, PT sama dengan next PT. Jika info PT sama dengan X, maka diteruskan return PT. L sebaliknya return nil. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada sukses del keywords 2. Nah, di sini jadi di sini sukses melakukan proses penghapusan keywords ya. Jadi yang pertama, jadi dari list yang ini, list terakhir ini 2, 5, 3, 8, 4. Nah, dilakukan penghapusan yang pertama ini, yang pertama di sini. Maka menjadi 5, 3, 8 dan 4. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini, nah ini kan udah yang terakhir nih. Udah yang terakhir, lalu kita melakukan del keywords. Jadi yang pertama ini. Jadi yang pertama ini tereksekusi. Jadinya listnya berisi 5, 3, 8 dan 4 saja. Nah, lalu bagaimana? Di sini juga ada nih sukses melakukan penghapusan filas, berarti yang terakhir. Nah, yang terakhir ternyata di sini 4.
ya, angka 4. Jadi jadi list terakhir dari proses itu kita eksekusi penghapusan yang terakhir, elemen yang terakhir. Maka di gambarnya ini. Nah, jadi list yang tersisa itu hanya ada 3 saja, yaitu 5, 3, dan 8. Kita coba gambarkan dulu di sini. 5, 3, dan 8. Nah, ini proses eksekusi delete first, insert files, insert first, terus mencari data. Kita sudah cukupkan sekian. Nah, di sini saya sebenarnya juga menambahkan menggunakan sorting ya teman-teman, tapi di sini saya masih mengalami bug. Di sini masih terdapat bug. Jadi untuk di sorting itu untuk di run itu tidak keluar sortingnya. Nah, jadi ini merupakan yang saya berhasil buat. Jadi di sini untuk sorting sendiri, di sini ada page sorting, list bintang L untuk di bagian headernya. Lalu di bagian source-nya itu di sini ada sorting list bintang L, elemen list bintang current sama dengan head bintang L, bintang index sama dengan 0. Info type, temp name, temp nama, string, temp kelas. Nah, jika is empty, jika kosong, bintang L, maka else, while current tidak sama dengan nil, indeksnya sama dengan next current. Nah, while index tidak dan jika indeksnya itu tidak sama dengan nil, jika ID car-nya lebih besar dari ID indeksnya, maka temp name ini sama dengan name current, dan temp namanya nama current, temp kelasnya kelas current, ID current sama dengan ID index, lalu ada nama current sama dengan nama index, kelas current sama dengan kelas index. Dan di sini ID index sama dengan temp name, lalu nama index sama dengan temp nama, kelas index sama dengan temp kelas. Nah, index ini sama dengan next index. Jadi nanti mungkin balik lagi ke index. Lalu current sama dengan next current. Nah, ini untuk yang di bagian source utamanya. Jadi di sini print info L, sorting dan L, lalu print info L, seperti itu. Nah, jika kita coba run ya, agar kita bisa lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama bahwa tidak muncul ya kalau yang itu, masih terdapat bug. Sebentar. Ya, ini masih terdapat bug seperti ini. Teman-teman, mungkin cukup sekian, itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.